warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Septiani Tias dari kelas 7C. Di sini saya akan menceritakan cerita saya yang berjudul Miu si Peri Raksasa. Dahulu kala, pada abad ke-19, tepatnya pada tahun 1900, terdapat sebuah desa bernama Desa Lembah. Desa ini dipenuhi oleh banyak peri yang memiliki kekuatan masing-masing. Para peri menggunakan kekuatan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Terdapat seorang peri daun bernama Miu. Peri daun berguna untuk menyuburkan tanaman yang sudah layu. Miu adalah peri yang rendah hati, karena sifatnya ia disenangi oleh banyak peri di desa itu. Suatu hari, Miu ditugaskan oleh Ratu Peri untuk menyuburkan tanaman yang sudah layu di hutan pelosok. Hutan itu bernama Hutan Jela. Sebelum pergi ke Hutan Jela, teman Miu yaitu si peri api bernama Liu menghampiri Miu. Miu, Ratu memperingatkanmu agar tidak memasuki suatu goa di hutan itu. Berhati-hatilah. Rupanya, Liu menyampaikan pesan dari Ratu untuk Miu. Baiklah, aku akan berhati-hati di sana, jawab Miu dengan gembira. Tidak butuh waktu lama, Miu sampai di Hutan Jela. Miu sangat kagum saat melihat keindahan Hutan Jela. Ia merasakan cuaca yang sangat sejuk di sana. Pohon dan dedaunan yang berdansa riang saat terkena angin, dan juga terdengar suara percikan dari air terjun di hutan itu. Saat Miu menyelusuri hutan, tanpa sengaja ia mencium aroma harum. Dengan rasa penasaran yang besar, ia mencari sumber aroma itu. Dan ternyata, sumber aroma itu berasal dari suatu goa yang sangat lusuh dan kotor. Miu berjalan memasuki goa itu seketika lupa dengan peringatan Ratu tadi. Di ujung goa, Miu menemukan suatu larutan hijau di dalam wadah kayu. Larutan apa ini? Kenapa berada di goa yang misterius seperti ini? Dengan keberanian yang sebesar samudra, Miu mencicipi larutan itu. Rasanya seperti air biasa. Aneh, kenapa larutan ini bisa berada di dalam goa? Tanya Miu dengan rasa penasaran. Tidak terjadi apapun, Miu keluar dari goa dan kembali pulang tanpa perasaan khawatir atas perbuatannya tadi. Saat sampai di desa, ukuran Miu tiba-tiba berubah menjadi ukuran peri raksasa. Ukuran tubuhnya sekarang setara dengan ukuran tubuh manusia. Saat melihatnya, peri-peri merasa takut dengan ukuran tubuh Miu, karena ukuran tubuh Miu yang besar itu akan mengacaukan tugas para peri lain. Contohnya, api yang dibuat oleh peri api menjadi padam, dan hujan yang dibuat oleh peri hujan menjadi gagal karena ukuran Miu yang sangat besar itu. Tak lama kemudian, Ratu datang setelah mendengar keributan besar. Ratu terkejut saat melihat ukuran Miu yang sangat besar itu. Ratu juga sudah menduga apa yang telah Miu perbuat di dalam goa itu. Astaga, Miu pasti mencicipi larutan hijau yang dibuat oleh peri buyut dahulu. Gawat, kita harus membuat Miu tidur agar dapat memberinya ramuan kecil. Ratu Peri memerintahkan para peri lain untuk menyuruh Miu tidur. Berkat usaha para peri, Miu berhasil tidur. Ratu mengambil ramuan kecil yang sudah ia simpan bertahun-tahun di dalam ruangan bawah tanah untuk hal darurat seperti ini. Kita harus memberi ramuan kecil ini kepada Miu sebelum matahari terbenam. Ratu meminta para peri lain untuk memberi ramuan kecil ini ke dalam mulut Miu. Ratu dan juga para peri lain bersama-sama memasuki ramuan kecil ke dalam mulut Miu. Berkat usaha dan kerjasama para peri, ukuran Miu berhasil berubah menjadi seperti semula. Miu berterima kasih kepada Ratu dan juga para peri lain karena sudah menolongnya. Tidak lupa juga, Miu meminta maaf kepada Ratu atas kelalaian yang sudah ia buat tadi. Miu berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama lagi. Sekarang, Miu menjadi lebih berhati-hati dan tidak mudah penasaran akan suatu hal. Dan moral yang dapat diambil dari cerita tadi adalah, berhati-hatilah saat memasuki kawasan baru, serta utamakan keselamatan dibanding rasa penasaran.